sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekati kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau penebusku. Mari kita tunduk kepala bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami rasakan, pemeliharaan Tuhan yang kami selalu rasakan juga di dalam kehidupan kami. Di saat ini, di hari Sabat yang suci, kami rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga firman ini menjadi berkat bagi setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing, terlebih nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berdoa ya Tuhan, kiranya pimpinan Tuhan akan menjadi bagian kami dalam acara rumah tangga ini, bahkan acara-acara selanjutnya. Kami serahkan semua atas tuntunan Tuhan, boleh jadi untuk kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi umat-umat Tuhan. Adalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kasih yang sejati dalam rumah tangga bukanlah membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa arah, tetapi berani mendidik dengan tegas dan lembut. Sebab kasih yang membiarkan bukanlah kasih, melainkan alasan yang dapat merusak masa depan keluarga. Di hari Sabat ini, saya ingin membagikan firman Tuhan yang diberi judul Mendidik dengan Kasih, bukan membiarkan dengan alasan. Ayat firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 6 yang berbunyi, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Saudaraku, ayat ini menggambarkan kesalahan serius Daud sebagai orang tua terhadap anaknya, Adonia. Daud adalah raja yang hebat, tetapi dalam hal mendidik, ia melakukan satu kesalahan yang fatal. Ia tidak pernah menegur atau mendisiplinkan anaknya. Hasilnya, Adonia tumbuh menjadi anak yang memberontak dan ingin merebut tahta secara tidak sah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih yang tidak diimbangi disiplin akan menghasilkan kehancuran dalam rumah tangga. Mari kita lihat kesalahan Daud. Kasih tanpa disiplin. Daud adalah ayah yang baik hati, penuh kasih, tetapi dia terlalu lembut terhadap anak-anaknya. Ayat ini menegaskan bahwa Adonia tidak pernah ditegur. Artinya, tidak diarahkan, tidak dikoreksi, tidak diajarkan batasan-batasan. Akibatnya, ia merasa berhak, sombong, dan tidak mau tunduk. Apa prinsip rohani yang bisa kita lihat, kita ambil? Prinsip rohaninya adalah anak yang tidak dibentuk akan menjadi anak yang liar.
Saudaraku, mari kita lihat tanggung jawab orang tua menurut Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Child Guidance halaman 272, banyak orang tua gagal karena mereka tidak mau mengucapkan kata tidak kepada anak-anak mereka. Kelemah lembutan yang salah ini adalah kejahatan terbesar terhadap anak. Jadi Tuhan tidak memanggil orang tua untuk memanjakan, menuruti semua keinginan, menghindari teguran agar anak tidak tersinggung. Tetapi Tuhan memanggil untuk membimbing, mengoreksi dengan kasih, dan mengajarkan disiplin rohani dan moral kepada anak-anak kita. Teguran adalah bentuk kasih. Itulah sebabnya Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Teguran bukanlah tanda ketidaksukaan, tetapi tanda kasih yang tulus. Di rumah tangga, kasih harus punya dua sisi. Lembut memeluk dan tegas mengoreksi. Jika salah satu hilang, keluarga akan menjadi tidak seimbang. Kembali Pena Inspirasi menegaskan, disiplin yang lembut dan tegas akan membawa kedamaian dalam rumah tangga. Dalam buku Adventist Home halaman 310. Rumah tangga Kristen harus punya batasan, saudaraku. Dalam keluarga masa kini, godaan terbesar bagi orang tua adalah mengalah saja. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kelalaian kecil hari ini dapat menjadi kehancuran besar besok hari. Rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang menetapkan aturan, menjalankan disiplin yang konsisten, memberi teladan kesetiaan, mendampingi anak dengan doa. Kesimpulan dari 1 Raja-Raja 1 ayat 6 mengajarkan kita satu pelajaran penting. Kegagalan mendidik di masa kecil membawa luka di masa depan. Sebagai orang tua, kasihilah anak-anak kita, disiplinkan mereka dengan kasih, tegur ketika salah, doakan dan tuntun mereka kepada Kristus. Kembali Pena Inspirasi mengatakan, tugas terbesar orang tua adalah membentuk tabiat untuk kekekalan. Semoga Tuhan menolong setiap rumah tangga agar menjadi tempat di mana kasih dan disiplin berjalan seimbang, sehingga anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin.
Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di triwulan yang baru dan tahun yang baru tahun 2026. Triwulan kita ini akan mempelajari tentang dua kitab yaitu Filipi dan Kolose. Tema kita sepanjang 3 bulan ke depan adalah menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menuntun dalam diskusi kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang terus kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ingatkan bahwa program ini ada 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita menggali makna ayat hafalan, lalu kemudian pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Tetapi mari kita lihat dulu pendahuluan tentang pelajaran Sekolah Sabat untuk triwulan ini. Siapa penulis pelajaran triwulan ini? Penulis pelajaran Sekolah Sabat triwulan ini adalah Clinton Wallen PhD. Beliau adalah Associate Director di Biblical Research Institute General Conference. Apa kira-kira objektif yang ingin dicapai setelah mempelajari pelajaran triwulan ini? Nah, objektif utama pelajaran ini adalah menolong umat Tuhan memahami bagaimana Kristus mempersatukan sorga dan bumi melalui Injil. Melalui surat Paulus kepada jemaat Filipi dan Kolose, pelajaran ini bertujuan untuk menyatakan beberapa hal. Yang pertama, keilahian dan kerendahan hati Kristus. Yang kedua, menunjukkan bagaimana gereja dipanggil untuk bersatu dengan Kristus dan bersatu dengan satu sama lain. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memperlengkapi gereja di masa kini untuk menggenapi misi akhir zaman di dalam terang Wahyu 14 atau pekabaran 3 malaikat. Di mana sebenarnya letak gereja Filipi dan gereja Kolose ini? Nah, Filipi terletak di wilayah Makedonia, bagian utara Yunani modern sekarang. Dan ini merupakan koloni Romawi yang sangat strategis baik secara politik maupun juga secara militer. Sementara jemaat Kolose berada di wilayah Asia Kecil, Turki sekarang, di daerah Frigia dekat kota Laodikia dan juga Hierapolis. Dua jemaat ini berada di pusat-pusat penting dunia Romawi dan memiliki pengaruh yang strategis bagi penyebaran Injil. Apa tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat ini? Bagi jemaat Filipi, mereka menghadapi tekanan dan penganiayaan, baik dari otoritas maupun juga lingkungan sosial. Dan mereka ini berjuang untuk menjaga kesatuan jemaat. Sementara bagi jemaat Kolose, mereka menghadapi ajaran yang menyesatkan, yaitu sinkretisme, filsafat Yunani, dan juga legalisme. Mereka juga terancam kehilangan fokus pada keutamaan dan supremasi dari Yesus Kristus. Pelajaran yang pertama ini judulnya adalah dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Mari kita lihat beberapa dasar Alkitabiahnya. Efesus 3 ayat 1. Paulus menyatakan dirinya sebagai tahanan Kristus demi bangsa-bangsa lain. 2 Korintus 4 ayat 7-12. Kuasa Allah dinyatakan melalui kelemahan manusia seperti harta dalam bejana tanah liat. Lalu kemudian ada Kisah Para Rasul 19 ayat 16. Tuhan menyatakan bahwa Paulus harus menderita banyak hal demi namanya. Penderitaannya ini adalah bagian dari panggilan kerasulannya. Lalu kemudian ada kitab Filemon ayat 15-16. Paulus menafsirkan bahwa perpisahan dengan Onesimus itu sebagai bagian dari rencana Allah untuk pemulihan yang lebih dalam. Kemudian ada Kolose 4 ayat 9. Onesimus diperkenalkan sebagai saudara seiman yang setia dan berasal dari jemaat Kolose. Filipi 1 ayat 1-3. Paulus dan Timotius menyapa jemaat Filipi sebagai hamba Kristus Yesus.
Kolose 1 ayat 1-2, Paulus menegaskan bahwa kerasulannya berasal dari kehendak Allah dan dia menyapa jemaat Kolose sebagai orang-orang kudus di dalam Kristus. Sekarang kita melihat pengertian judul dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Apa arti dianiaya? Secara alkitabiah, dianiaya berarti mengalami tekanan, penindasan, ketidakadilan, penderitaan atau perlakuan yang tidak adil karena kesetiaan kepada Kristus dan Injilnya. Ini bukan karena kesalahan moral atau kriminal. Penganiayaan dapat bersifat fisik, hukum, sosial, ekonomi, maupun juga secara psikologis. Siapa yang dimaksud yang dianiaya di dalam konteks pelajaran ini? Dalam konteks pelajaran ini, yang dimaksud dianiaya adalah Rasul Paulus. Tetapi secara lebih luas, ia mewakili semua orang percaya yang setia kepada Kristus. Khususnya mereka yang terlibat di dalam pelayanan Injil. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen dianiaya? Allah menunjukkan ada beberapa alasan utama. Yang pertama, karena kesetiaan kepada Kristus. Dunia yang berdosa menolak terang. Yang kedua, karena Injil itu menantang sistem dunia. Injil mengguncang kuasa, keegoisan, dan dosa struktural. Yang ketiga adalah karena panggilan khusus dalam rencana Allah. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Paulus harus menderita banyak hal oleh karena namaku. Jika setia, Tuhan berjanji memberkati, tetapi mengapa orang Kristen justru menderita? Nah, jawabannya, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa kesetiaan akan selalu menghasilkan kenyamanan, tetapi kehadiran Allah dan kemenangan rohani. Berkat di dalam perspektif Alkitab bukan terutama bebas masalah, tetapi hadirat Allah, kuasa Roh Kudus, dan pengharapan hidup yang kekal. Apa jaminannya bahwa orang Kristen yang dianiaya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan? Pelajaran pada pekan ini memberikan beberapa jaminan yang sangat kuat. Yang pertama, kuasa Allah hadir di tengah kelemahan kita. Yang kedua adalah hidup Kristus dinyatakan melalui penderitaan kita. Yang ketiga, kasih Kristus tidak dapat dipisahkan oleh penderitaan. Roma 8 ayat 35-39. Tidak ada penganiayaan yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang keempat, identitas orang percaya tetap utuh dan terhormat walaupun mengalami penganiayaan. Dan yang kelima adalah ada mahkota yang pasti diterima bagi orang yang setia. Kalau mereka menderita oleh karena kebenaran, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Ellen White dalam Early Writings halaman 46-47 menekankan tentang betapa pentingnya penganiayaan untuk memurnikan umat Allah. Dia katakan, Allah telah menunjukkan kepada saya bahwa Dia memberikan cawan pahit kepada umatnya untuk diminum, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Cawan itu pahit dan mereka dapat membuatnya semakin pahit dengan mengeluh, menggerutu, dan meratapi nasib. Saya melihat bahwa cawan pahit ini dapat dipermanis oleh kesabaran, ketekunan, dan doa. Dan bahwa cawan itu akan menghasilkan efek yang dimaksudkan pada hati mereka yang menerimanya dengan cara demikian, dan Allah akan dimuliakan dan dipuji. Kita tiba pada ayat hafalan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, mari kita lihat apa latar belakang dan konteks ayat hafalan kita. Saudaraku yang terkasih, Paulus menulis surat ini dari penjara, bukan dalam kemewahan. Nah, surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika Paulus sementara menjadi tahanan. Kemungkinan besar itu terjadi pada tahun 60 sampai tahun 62 Masehi di Roma. Dan surat ini ditulis dalam kondisi fisik yang terbatas, ancaman hukuman mati, dan juga pergumulan jemaat
tetapi justru Paulus menekankan sukacita sebagai identitas orang percaya. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 137 mengatakan, surat kepada jemaat di Filipi ditulis dari Roma selama penahanan pertama Paulus di sana. Lebih dari 10 tahun setelah berlalu sejak Paulus pertama kali memberitakan Injil di Filipi. Nah, surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita. Kata sukacita atau kara muncul 16 kali dalam 4 pasal surat ini. Kata bersukacitalah tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan iman, kemudian ada doa dan pengharapan. Paulus di sini menekankan bahwa sukacita orang percaya bersumber pada kehadiran Tuhan di dalam penderitaan. Sukacita ini adalah aspek dari hidup dalam roh, Galatia pasal 5 ayat 22, dan respon iman terhadap kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Ini adalah sukacita perjanjian dan ini bukan emosi psikologis semata. Nah, saudaraku, kalau begitu apa pengertian bersukacita senantiasa? Apakah ini bersifat mutlak tanpa pengecualian atau ini adalah anjuran sesuai konteks? Dan bagaimana dengan orang yang sementara berduka cita atau mengalami depresi dan trauma? Apakah mereka juga harus bersukacita? Nah, saudaraku, kata senantiasa dalam ayat ini datang dari kata pantote yang merujuk pada orientasi hidup dan bukan sekedar emosi. Kata pantote senantiasa ini tidak berarti setiap detik tanpa sedih. Melainkan ini adalah arah kehidupan yang secara umum yang ditandai oleh pengharapan di dalam Tuhan. Ini adalah sikap hati yang percaya, bukan penyangkalan terhadap rasa sakit. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh saleh seperti Daud, Ayub, dan juga Yesus, mereka juga mengalami duka cita yang mendalam. Tetapi mereka tetap berada dalam sukacita iman oleh karena harapan atau pengharapan mereka. Nah, sukacita dalam Tuhan ini berbeda dengan kebahagiaan duniawi. Sukacita dalam Tuhan adalah sebuah keyakinan bahwa Kristus telah menang dan penderitaan sementara ini tidak akan mengalahkan tujuan akhir. Ini berarti seorang bisa saja menangis, tapi memiliki pengharapan. Seseorang bisa saja berduka, tetapi tetap percaya. Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 6 ayat 10, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, orang yang mengalami depresi klinis atau trauma atau kehilangan yang mendalam tidak sementara melanggar prinsip Filipi 4 ayat 4. Gereja tidak boleh menghakimi. Karena ayat ini adalah undangan bagi mereka yang menderita. Di dalam The Expositor's Bible Commentary volume 11 halaman 151. Di sana dikatakan penekanan ganda pada kata bersukacita dalam ayat ini menyiratkan bahwa satu perintah saja dapat menimbulkan pertanyaan. Bagaimana kita dapat bersukacita saat kami kesulitan? Paulus mengulangi perintah itu karena dalam semua perubahan kehidupan Kristen, baik dalam serangan dari para penyesat, bentrokan kepribadian di antara orang percaya, penganiayaan dari dunia, atau ancaman kematian yang akan segera terjadi, orang Kristen harus mempertahankan semangat sukacita dalam Tuhan. Dia tidak kebal terhadap kesedihan, namun mampu merasakan kedamaian batin dan sukacita dalam setiap keadaan. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan Paulus terpenjara karena Yesus Kristus. Siapakah Paulus sesungguhnya dan bagaimana dia mengenal serta mengikut Yesus? Paulus menurut Roma 1 ayat 1 adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, khususnya bagi orang-orang non-Yahudi menurut Roma 11 ayat 13. Firman Tuhan datang kepada Ananias dalam Kisah 9 ayat 19 berkata bahwa orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Filipi 3 ayat 5 menginformasikan bahwa dia adalah seorang Ibrani sejati dari golongan Farisi. Kisah 22 ayat 3 menjelaskan bahwa dia berasal dari Tarsus di Kilikia dan dididik oleh seorang rabi besar Yahudi bernama Gamaliel, sehingga dia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, namun dalam pemahaman dan cara yang salah. Kisah 9 ayat 1 serta 22 ayat 4 menggambarkan bahwa sebelum pertobatannya, namanya ialah Saulus dan tugasnya ialah pergi mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Para pengikut Kristus itu ditangkapnya, dimasukkan ke dalam penjara, dan dianiaya sampai mati. Nah, awal mula Paulus mengenal dan akhirnya mengikut Yesus tercatat dalam kisah pertobatannya. Kisah para Rasul pasal yang ke-9, 22, dan 26. Di mana ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik dengan kuasa penuh dan tugas dari para imam kepala untuk mencari dan menangkap para pengikut Kristus, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit menyilaukan pandangannya. Paulus rebah ke tanah dan terdengar suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dia pun menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dia menjadi buta selama 3 hari dan kemudian datanglah Ananias diutus Tuhan untuk menumpangkan tangan atasnya. Dia, Paulus, kemudian dapat melihat lagi, bangun, dan memberi diri dibaptis. Setelah beberapa hari bersama para pengikut Yesus di Damsyik, kisah 9 ayat 20 katakan bahwa ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari Saulus menjadi Paulus, dari penganiaya menjadi pemberita Injil dan Rasul Kristus. Nah, apa makna terpenjara karena Kristus Yesus dan apa yang menyebabkan Paulus terpenjara karena Yesus Kristus? Kapan serta di mana dia terpenjara karena Kristus? Andrews Bible Commentary halaman 1716 mengatakan bahwa Paulus menolak melihat dirinya sendiri sebagai seorang tawanan Roma. Frase dipenjarakan karena Kristus Yesus dalam Efesus 3 ayat 1 bahasa Inggrisnya New International Version, The Prisoner of Christ, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1013, maknanya ialah seorang tawanan milik Kristus atau seseorang yang berjuang demi Kristus dan kemudian dipenjarakan. Volume 7 halaman 144 menambahkan bahwa terpenjara karena Kristus Yesus artinya dia, Paulus, dipenjara hanya karena imannya dan semangatnya dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Kolose 4 ayat 3 Paulus katakan, "Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan." Dengan demikian, apa yang menyebabkan Paulus terpenjara karena Yesus Kristus ialah pekerjaan pemberitaan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Paulus, saudaraku, beberapa kali terpenjara dalam pelayanannya, seperti di penjara di Filipi menurut kisah 16 ayat 22-24, terjadi sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi, dan penjara di Yerusalem serta Kaisarea menurut kisah 21 sampai 26 terjadi sekitar tahun 57 sampai 59 Masehi. Dan dalam konteks kitab Filipi dan Kolose serta Efesus dan juga Filemon atau yang lebih dikenal dengan Prison Epistles, menurut Bible komentari kita, pemenjaraan Paulus yang kali ini terjadi di penjara Roma sekitar tahun 60 sampai 62 atau 63 Masehi. Sekarang apa reaksi Paulus saat harus terpenjara karena Kristus Yesus, serta bagaimana dia mempertahankan iman dan semangat pelayanannya? Paulus, saudaraku, rela terpenjara karena Kristus Yesus. Andrews Bible Commentary halaman 1716 kembali mengungkap bahwa Paulus melihat pemenjaraannya sebagai bagian dari rencana Allah. Dikatakan bahwa Paulus mempertahankan mentalitas yang sama bahkan selama penahanan keduanya di Roma. Saat itu ia tahu kematiannya sudah dekat dan sebagai hamba Tuhan ia yakin bahwa apapun yang terjadi padanya itu terjadi dalam Tuhan dan di bawah kendali Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-10, "Aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Nah, Paulus bisa mempertahankan iman dan semangat pelayanannya karena dia memiliki keyakinan yang teguh pada janji-janji Allah. Dia katakan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 8 dan juga ayat yang ke-12,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, apakah saat Paulus terpenjara pelayanannya terhenti? Dan bagaimana dia melakukan pelayanannya saat terpenjara karena Kristus Yesus? Serta apa pelajarannya bagi kita? Pelayanan Paulus pada saat terpenjara sama sekali tidak berhenti. Andrews Bible Commentary halaman 1716 katakan, during this imprisonment, Paul continued to be an ambassador of the gospel. Selama masa penahanannya, Paulus terus menjadi duta Injil. Artinya, pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil terus berlangsung walaupun dia saat itu terpenjara. 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dan faktanya justru pekerjaan Injil pada saat dia di penjara itu semakin maju. Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, pelayanannya terus berlangsung melalui pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada dalam penjara. Contohnya kepada kepala penjara di Filipi menurut Kisah 16 ayat 30-34. Dan juga kepada Onesimus di dalam Filemon 1 ayat yang ke-10 serta tulisan-tulisannya atau surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Alfa Omega Jilid 7 halaman 382 dan 383. Meskipun tampaknya terpisah dari pekerjaan yang giat, Paulus memberikan pengaruh yang lebih luas dan lebih tahan lama daripada kalau ia bebas mengadakan perjalanan di antara sidang-sidang sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai seorang tahanan Tuhan, ia mempunyai pegangan yang lebih teguh pada kasih saudara-saudaranya. Perkataannya yang ditulis oleh seorang yang terbelenggu demi nama Kristus mempunyai perhatian dan kehormatan yang lebih besar daripada yang mereka punyai bila ia berada dengan mereka secara pribadi. Dan sementara mereka mempelajari keberanian dan imannya selama ia dipenjarakan, untuk waktu yang lama mereka dirangsang kepada kesetiaan dan semangat yang lebih besar dalam pekerjaan Kristus. Sekarang pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita perlu mengikuti teladan dan semangat serta keberanian Paulus dalam memberitakan Injil sebagaimana yang dinasihatkannya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 10-14. Yang kedua, sebagaimana Paulus, kita perlu berserah pada rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema Paulus dalam belenggu. Berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 7-12 dan 2 Korintus 6 ayat 3-7, bagaimana Paulus menggambarkan kondisi hidupnya dalam belenggu dan apa yang menjadi fokus utama dari kehidupannya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, maka Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat yang rapuh, penuh tekanan, aniaya, dan penderitaan, tetapi dia tidak binasa. Dia mengakui bahwa ia tertekan, tetapi dia tidak terjepit. Dia habis akal, tetapi tidak putus asa. Dia dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Dihempaskan, tetapi tidak binasa. Gambaran ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah realitas nyata dalam pelayanan, termasuk pemenjaraan, aniaya fisik, dan juga tekanan batin. Dan dalam 2 Korintus 6 ayat 3-7, Paulus merinci berbagai kesulitan yang ia alami, kesengsaraan, penderitaan, penjara, keributan. Namun dia juga menekankan ada sikap dan kualitas rohani yang dia alami, yaitu kesabaran, kemurnian, pengetahuan, kemurahan, kasih yang tulus, firman kebenaran, dan kuasa Allah yang dia alami. Sekarang secara teologis, apa makna dari penderitaan Paulus sebagai bejana tanah liat? Dan sumber daya rohani apa yang memampukan dia untuk bertahan dalam penderitaan tersebut? Secara teologis, metafora bejana tanah liat di 2 Korintus 4 ayat 7 menegaskan bahwa kuasa Injil berasal dari Allah, bukan dari manusia.
Jadi Allah sengaja memakai instrumen yang lemah agar kemuliaannya nyata. Penderitaan Paulus bukan tanda kegagalan rohani, tetapi sarana pewahyuan, kuasa, dan kehidupan Kristus. Paulus dapat bertahan oleh karena ada beberapa sumber daya. Yang pertama adalah firman kebenaran. Injil yang ia imani dan dia beritakan, ini yang menjadi fondasi makna hidupnya. Yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang menguduskan dan memperbaharui hati, menanamkan karakter Kristus bagi dia. Yang ketiga adalah oleh karena pengharapan kebangkitan. Paulus memandang penderitaan saat ini dalam terang kehidupan kekal. Dan yang keempat adalah oleh karena identitasnya di dalam Kristus. Dia memahami dirinya sebagai pelayan Allah dan dia bukan korban keadaan. Ellen White dalam Homeward Bound halaman 135 mengatakan, Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk semua cobaan kita. Dan meskipun cobaan-cobaan itu lebih besar dari sebelumnya, namun jika kita sepenuhnya percaya kepada Allah, kita dapat mengatasi setiap godaan dan melalui kasih karunia-Nya keluar sebagai pemenang. Jika kita mengatasi cobaan-cobaan kita dan memperoleh kemenangan atas godaan-godaan setan, maka kita menanggung cobaan iman kita yang lebih berharga daripada emas dan menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi cobaan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan yang bersifat aplikatif. Bagaimana saudara dan saya sebagai jemaat, baik jemaat awam maupun pendeta, dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Allah, khususnya ketika kita menghadapi tekanan, keterbatasan, dan juga kegagalan. Menjadi pelayan Allah bukan terutama soal jabatan atau kondisi ideal, melainkan kesetiaan karakter di tengah realitas hidup. Seperti Paulus, kita menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah yang sejati melalui yang pertama, ketahanan rohani dalam kesulitan. Jadi kita tidak menyangkal penderitaan, tetapi setia, jujur, dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, melalui integritas hidup kita. Paulus menekankan pelayanan yang tidak memberi sandungan di 2 Korintus 6 ayat 3. Yang ketiga, melalui ketergantungan kita pada firman dan kuasa Roh Kudus. Alkitab dan Roh Kudus adalah sumber utama kekuatan rohani untuk melawan godaan dan penganiayaan. Dan yang keempat, kesaksian kita melalui kelemahan. Seperti Paulus, kita tidak perlu menunggu bebas belenggu untuk melayani, tidak. Tetapi justru di tengah keterbatasanlah kehidupan Kristus dapat paling jelas terlihat apabila kita setia. Kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya tentang Paulus di Filipi. Nah, mengapa Paulus berada di Filipi dan seperti apakah Filipi itu? Nah, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus awalnya berniat memberitakan Injil di Asia Kecil. Tetapi Kisah 16 ayat 6 mengatakan Roh Kudus melarang mereka memberitakan firman di Asia. Dan kemudian dalam penglihatan malam, ada seorang pria Makedonia meminta pertolongan sehingga Paulus dan timnya menyeberang ke Eropa dan tiba di Filipi. Filipi adalah kota pertama di wilayah Makedonia. Di dalam tulisan Ellen White, Kisah Para Rasul pasal ayat 179, di sana dikatakan waktunya telah tiba agar Injil diberitakan ke seberang di perbatasan Asia Kecil. Jalan itu adalah untuk menyediakan bagi Paulus dan teman-teman sekerjanya untuk menyeberang ke Eropa. Nah, kota Filipi ini adalah kota yang berstatus koloni Roma. Artinya, warga dari kota Filipi ini dapat menikmati hak-hak istimewa, hak-hak khusus seperti kewarganegaraan Romawi, kemudian sistem hukum Romawi, dan juga kebebasan politik. Sementara letak Filipi ini berada di Via Egnatia atau Jalan Egnatia. Jalan ini adalah jalan raya yang dibangun oleh Roma dengan tujuan militer dan perdagangan. Dan jalan utama ini menghubungkan Roma dengan timur dan menjadikannya pusat perdagangan dan militer. Sedangkan gereja yang ada di Filipi sendiri ini menjadi komunitas yang
dapat dikatakan komunitas campuran, oleh karena di dalam jemaat itu ada orang Yahudi dan juga ada orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, jika Roh Kudus melarang Paulus pergi ke Asia Kecil dan memimpin ke Roma atau ke Eropa, apakah Tuhan lebih mengutamakan Eropa daripada Asia? Nah, kalau kita bertanya apakah Tuhan lebih mengutamakan Eropa daripada Asia, jawabannya adalah tidak. Larangan Roh Kudus di sini bukan berarti Asia tidak penting, melainkan bahwa waktu dan strategi pemberitaan Injil sudah waktunya diarahkan ke Eropa. Injil memang kemudian kembali ke Asia. Kita bisa lihat surat-surat Paulus selanjutnya ketika dia mengirimkan kepada jemaat di Efesus, di Kolose. Tetapi pada masa itu, Eropa dianggap sebagai pintu gerbang strategis untuk menyebarkan kebenaran ke seluruh kekaisaran Roma. Sementara itu, Francis Nicole juga berpendapat, jika salah satu tujuan Roh Kudus melarang Paulus melayani di wilayah Asia, oleh karena Petrus juga sementara bekerja di wilayah yang sama. Dan pemisahan ini sepertinya dapat menghindarkan mereka dari kesalahpahaman. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 326 di sana dikatakan ada kemungkinan bahwa Petrus bekerja di wilayah-wilayah yang sama, termaksud Galatia Utara, dan sekarang Roh Kudus mengecualikan Paulus. Kedua orang besar Allah ini mungkin terhindar dari penderitaan kesalahpahaman lebih lanjut karena dijauhkan dari pertemuan kembali di ladang misi. Tapi saudaraku yang terkasih, apapun alasan kenapa sampai Roh Kudus menuntun mereka bukan ke Asia tetapi ke Eropa, itu adalah alasan utama, yaitu pelarangan ini memiliki tujuan ilahi agar Injil dapat dibawa ke Eropa pada saat itu. Misi Allah atau Missio Dei bersifat universal dan bukan eksklusif. Kisah para Rasul secara keseluruhan menunjukkan bahwa Injil dimaksudkan untuk segala bangsa, kisah 1 ayat 8. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ujung bumi. Yang pada abad pertama ini mencakup baik Asia maupun juga Eropa. Dan pemilihan Filipi bukan penolakan terhadap Asia, tetapi ini adalah perluasan jangkauan misi. Baik, selanjutnya, mengapa Paulus harus menderita dalam pelayanan? Apakah terlibat dalam pelayanan Tuhan harus selalu menderita? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pekan ini, penderitaan Paulus ini adalah jalan untuk terbukanya pekerjaan Tuhan di Eropa. Penulis sekolah Sabat mengatakan di dalam pelajaran hari Selasa, seburuk apapun penganiayaan itu dalam situasi tertentu dapat memungkinkan Injil menjangkau orang-orang yang mungkin tidak akan terjangkau dengan cara lain. Ellen G. White di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 406 mengatakan hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan di bawah cambuk kesusahan, orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Tetapi Ellen G. White juga memberikan sebuah janji di dalam Kisah Para Rasul halaman 406. Di sana dikatakan ada suatu pelajaran bagi kita dalam pengalaman Paulus ini. Karena hal itu menyatakan jalan Allah untuk bekerja. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang nampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Jadi apapun yang dialami dalam penderitaan Paulus, Tuhan memiliki tujuan ilahi, dan kadang-kadang lewat jalan itu ada saja maksud Tuhan yang akan terjadi. Nah, mungkin kita bertanya, lalu apakah jika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita harus selalu menderita? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia yang memberontak terhadap Allah, pemberitaan kebenaran sering dihadapkan dengan oposisi. Baik itu mungkin dari sistem keagamaan, contohnya dalam konteks Paulus ini merujuk kepada orang-orang Yahudi, atau mungkin tantangan politik, contohnya mungkin yaitu kerajaan Romawi, ataupun mungkin budaya sekitar. Dalam konteks Paulus ini bisa saja itu paganisme ataupun penyembahan berhala. Dan penderitaan Paulus yang dia alami yaitu di penjara,
dipukul, diusir. Ini mencerminkan konflik antara kerajaan Allah dan juga kuasa kegelapan. Ini adalah bagian dari cosmic conflict. Yesus sendiri pernah berkata, jika mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Tetapi tidak semua pelayan Tuhan mengalami penderitaan ekstrim seperti Paulus. Tapi kita harus ingat, setiap orang yang hidup saleh dalam Yesus akan mengalami penganiayaan. 2 Timotius 3 ayat 12. Penderitaan itu bisa merupakan penolakan sosial, itu bisa merupakan tekanan moral, itu bisa saja kehilangan, atau itu bisa saja pengorbanan pribadi, entah itu pengorbanan fisik, pengorbanan materi, ataupun pengorbanan waktu. Dan saudaraku yang terkasih, kita perlu ingat, jika fokus Alkitab bukan pada kita harus menderita, tetapi pada bagaimana kita dapat setia dalam segala keadaan. Penderitaan bukan hukuman, tetapi itu adalah sarana penyucian dan juga kesaksian. Penderitaan tidak otomatis berarti pelayanan saya sudah benar, karena banyak orang juga menderita karena kesalahan mereka sendiri. Di dalam buku The Crucified God halaman 85, di sana dikatakan pelayanan Injil dalam dunia yang rusak tidak bisa netral. Di mana ada kebenaran, di situ ada penentangan. Kita tiba pada pokok pembahasan Paulus dan Kolose. Di manakah letak Kolose dulu dan sekarang? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 187 memberikan gambaran bahwa Kolose adalah sebuah kota di Firgia sekitar 110 mil atau 176 km ke timur dari pelabuhan Efesus. Pada zaman Paulus, Firgia menjadi bagian dari provinsi Romawi Asia. Kolose terletak di tepi sungai Likus sekitar 13 mil atau sekitar 21 km dari Hierapolis dan sekitar 10 mil atau 16 km dari Laodikia. Pada abad-abad sebelumnya, Kolose pernah memegang posisi yang cukup penting. Melalui kota ini, pasukan Xerxes, Raja Persia, melewati dalam perjalanannya untuk menyerang Yunani. Dan Xenophon menyebut kota itu dihuni, makmur, dan juga besar. Namun pada zaman perjanjian baru, populasi kota itu telah berkurang menjadi sangat sedikit. Saat ini, Kolose tidak lagi menjadi kota yang aktif, dan hanya berupa situs reruntuhan arkeologis yang terletak pada kota Honas, provinsi Denizli, Turki bagian barat daya yang masih satu kawasan dengan Pamukkale atau Hierapolis kuno dan juga Laodikia. Dan fakta ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, bagaimana Paulus terhubung dengan Kolose dan bagaimana sampai ada jemaat Kristen di sana? Apa peran Paulus dalam penginjilan di Kolose? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 183 sampai 184 menjelaskan bahwa Paulus telah menjadikan Efesus sebagai pusat kegiatan misionarisnya dan pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 31, di mana banyak pengunjung dari seluruh Asia berdatangan ke sana sehingga pekabaran-pekabarannya pasti bisa tersebar luas ke seluruh Asia melalui mereka. Mungkin dengan cara inilah dua warga Kolose, yaitu Epafras menurut Kolose 4 ayat 12 dan juga Filemon menurut Filemon 10 dan 11 serta Kolose 4 ayat 9. Mereka telah mendengar kabar keselamatan pada waktu mereka mengunjungi Efesus sehingga mereka bersama yang lain mungkin telah membawa Injil tersebut kembali ke tempat asal mereka yaitu Kolose. Dan meskipun Paulus sendiri bukan yang mendirikan gereja Kolose, ia kemungkinan besar dalam arti yang sesungguhnya adalah bapa gereja tersebut. Dari surat ini jelas bahwa ia merasa bertanggung jawab atas kondisi rohani umat Kristen di Kolose dan ia mengetahui dengan baik kebutuhan mereka serta bahaya yang mereka sedang hadapi. Dan informasi ini disampaikan kepadanya di Roma tampaknya oleh Epafras. Dan ini juga tercatat dalam Alfa Omega Jilid 7 halaman 397. Dan menjadi alasan langsung baginya untuk menulis surat kepada mereka. Demikianlah jemaat Kristen ada di Kolose dan bagaimana Paulus terhubung dengan mereka. Jadi peran Paulus dalam penginjilan atau pemberitaan Injil di Kolose adalah melalui pelayanan Injilnya di Efesus yang telah menjangkau Epafras, Filemon, serta beberapa murid yang lainnya yang kemudian membawa Injil itu ke tempat asal mereka di Kolose. Paulus juga terus memberikan perhatian
tentang perkembangan pekerjaan Injil di Kolose, dan melalui suratnya kepada mereka, dia menguatkan mereka. Alfa Omega Jilid 7 halaman 403. Surat kepada orang Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan maksud dan keagungan tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat. Sekarang apa tantangan iman dan pelayanan Injil di Kolose? Budaya penyembahan berhala dan munculnya penipu-penipu serta guru-guru palsu merupakan tantangan iman dan penginjilan di Kolose. Alfa Omega Jilid 7 halaman 399. Dikelilingi dengan kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh-pengaruh kekafiran, orang-orang percaya di Kolose ada dalam bahaya, ditarik dari kesederhanaan Injil, dan Paulus dalam mengamarkan kepada mereka terhadap hal ini, menunjukkan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya penuntun yang aman. Karena aku mau supaya kamu tahu, ia menulis, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kemudian dikatakan di halaman 400 bahwa guru-guru palsu akan muncul dan lebih berbahaya dari tantangan-tantangan lainnya, sebab oleh menerima guru-guru palsu tersebut, mereka akan membuka pintu kepada kesalahan, dengan mana musuh akan menyuramkan pengertian rohani dan menggoyahkan kepercayaan mereka yang baru datang kepada iman dari Injil. Nah, bagaimana iman jemaat Kolose bertahan dan apa pelajarannya bagi kita? Iman jemaat Kolose bisa bertahan di tengah-tengah tantangan iman, ancaman, dan bahaya hanya bila Kristus menjadi pusat dan yang paling utama dalam kehidupan kekristenan mereka. Kolose 2 ayat 6-7, 9-10 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Alfa Omega Jilid 7 halaman 400 kembali mengatakan, Kristus adalah ukuran oleh mana mereka harus menguji ajaran-ajaran yang dikemukakan. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran-ajarannya, mereka itu harus ditolak. Kristus yang telah disalibkan karena dosa, Kristus yang bangkit dari antara orang mati, Kristus yang naik ke tempat yang tinggi, inilah ilmu keselamatan yang mereka harus pelajari dan ajarkan. Nah, pelajaran bagi kita yang pertama, ketika kita memberitakan Injil di mana saja itu, benih Injil itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan menjangkau serta memenangkan jiwa-jiwa yang juga nantinya akan membawa kabar keselamatan itu lebih luas lagi kepada orang lain, sama seperti apa yang terjadi di Kolose melalui Epafras dan Filemon serta yang lainnya yang telah menerima Injil dan dimenangkan melalui pemberitaan Paulus di Efesus. Yang kedua, kita hanya bisa mempertahankan iman dan semangat penginjilan kita bila Kristus menjadi pusat dalam kehidupan Kristen kita. Alfa Omega Jilid 7 halaman 401. Pengetahuan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dimiliki semua orang yang telah diselamatkan. Inilah pengetahuan yang mengerjakan perubahan tabiat. Diterima dalam kehidupan, itu akan menciptakan kembali jiwa dalam peta Kristus. Inilah pengetahuan yang Allah inginkan diterima oleh anak-anaknya. Sebab selain daripada itu, semua perkara yang lain adalah kesia-siaan dan kekosongan. Baik, terima kasih pendeta. Gereja Filipi dan Kolose, mari kita lihat kedua jemaat ini. Menurut Filipi 1 ayat 1-3 dan Kolose 1 ayat 1-2, bagaimana Paulus menggambarkan jemaat di Filipi dan Kolose dan siapa saja yang secara khusus ia sapa di dalam suratnya ini. Nah, kalau kita lihat, Paulus menggambarkan jemaat di Filipi dan Kolose sebagai the saint atau orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dipisahkan bagi Allah melalui iman dan melalui baptisan. Istilah ini tidak menunjuk kepada
kesempurnaan moral individu tertentu, tetapi ini pada status covenant atau status perjanjian sebagai umat Allah. Ini sejajar dengan Israel sebagai bangsa yang kudus dalam perjanjian lama menurut Keluaran 19 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Di Filipus, Paulus secara eksplisit menyapa penilik jemaat dan juga diaken. Ini menunjukkan adanya struktur kepemimpinan gereja yang jelas dan berfungsi. Di Kolose, ia menyapa saudara-saudara yang kudus. Istilah yang dalam konteks perjanjian baru sering menunjuk kepada orang-orang yang juga memikul tanggung jawab pelayanan. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa Paulus menulis bukan hanya kepada jemaat secara umum, tetapi juga kepada para pemimpin gereja lokal, menegaskan pentingnya kepemimpinan rohani sejak masa gereja mula-mula. Secara teologis, apa makna dari sebutan orang-orang kudus dan bagaimana penekanan Paulus kepada kepemimpinan gereja? Sebutan orang-orang kudus menegaskan bahwa kekudusan itu bukan 1-2 orang, tetapi adalah identitas kolektif sebagai umat Allah. Bukan gelar eksklusif bagi individu tertentu, tetapi ini adalah jemaat. Kekudusan itu bersumber dari karya Allah yang memisahkan umatnya bagi tujuannya, bukan oleh karena prestasi moral mereka. Dengan demikian, gereja ini dipahami sebagai komunitas perjanjian, bukan sekedar klub sosial atau institusi manusia. Penekanan Paulus pada penilik jemaat dan diaken menunjukkan bahwa organisasi gereja adalah bagian dari rancangan ilahi, bukan tambahan belakangan. Jadi kepemimpinan yang teratur itu berfungsi untuk menjaga ajaran doktrin yang benar, memelihara jemaat, dan memperluas misi Injil. Jadi, hal ini sebenarnya membantah anggapan bahwa gereja mula-mula itu bersifat karismatik tanpa struktur. Justru sebaliknya, struktur gereja sudah ada sejak awal sebagai sarana menjaga kesetiaan Injil, bukan sebagai penghalang pekerjaan Roh Kudus. Lebih jauh, penggunaan asisten seperti Timotius dan Epafras menunjukkan bahwa pelayanan Paulus itu sifatnya kolaboratif. Tetapi otoritasnya sebagai rasul tetap jelas. Hal ini menegaskan harus adanya keseimbangan antara kepemimpinan dan juga kerja tim di dalam tubuh Kristus. Secara aplikasi, bagaimana kira-kira bagi kita gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk hidup sebagai orang-orang kudus dalam kerangka gereja yang terorganisir? Bagaimana pelajarannya? Jadi, hidup sebagai orang-orang kudus berarti menyadari setiap anggota gereja itu dipanggil untuk hidup bagi Allah, bukan hanya para pemimpin. Jadi kekudusan itu adalah tentang identitas, tentang misi, dan tentang gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Ada beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan sebagai gereja. Yang pertama, menghargai organisasi gereja, bahwa ini adalah sarana ilahi untuk menjaga ajaran, persatuan, dan misi. Yang kedua, menghormati dan mendukung kepemimpinan rohani. Walaupun kita mengakui bahwa semua adalah anggota, tetapi mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan pelayanan yang kolaboratif, artinya melatih rekan sekerja, melatih orang lain untuk terlibat di dalam kepemimpinan. Yang keempat, kita hidup secara kudus, bukan pasif tetapi aktif. Hidup yang mencerminkan Injil melalui bersaksi, melayani, dan karakter kita. Jadi bagi gereja masa kini, termasuk gereja Advent, pelajaran ini menegaskan bahwa kesetiaan doktrin, organisasi yang sehat, kehidupan yang kudus harus berjalan bersama-sama. Ellen White dalam manuskrip rilis 1429 mengatakan, para prajurit Yesus Kristus harus bertindak secara bersatu. Jika tidak, lebih baik mereka tidak melakukan apa-apa. Sebab
Jika seorang berbicara satu hal dan yang lain menyampaikan gagasan dan ajaran yang bertentangan dengan rekan-rekannya, maka akan timbul kebingungan, perselisihan, dan perpecahan. Oleh karena itu, Rasul memerintahkan agar semua yang percaya kepada Kristus memiliki satu pikiran, satu iman, satu penilaian, dan masing-masing bergerak secara serempak, saling mempengaruhi secara bermanfaat, karena mereka taat kepada kebenaran yang mulia dari firman Allah, terikat pada satu juru selamat, sumber terang dan kebenaran yang besar. Kita tiba pada pendalaman. Nah, mengapa Paulus menyerukan untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sementara ini berlawanan dengan realitas penganiayaan dan juga ketidakadilan yang dia alami? Nah, kalau kita memiliki pertanyaan demikian, jawabannya adalah karena sukacita Paulus memiliki sifat eskatologis. Artinya sukacitanya itu berakar pada kekekalan di masa yang akan datang, bukan pada keadaan sementara yang dia alami. Pada saat itu Paulus ketika dia menulis surat, dia berada di penjara. Dia menghadapi banyak ancaman hukuman mati. Bahkan dia menyaksikan perpecahan di dalam jemaat. Tetapi sukacita Paulus tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kemenangan Kristus atas dosa, atas maut, dan juga atas kuasa kegelapan. Di tengah tekanan dari kekaisaran Romawi dan juga ketegangan internal jemaat, Paulus menegaskan bahwa sukacita adalah bentuk perlawanan teologis terhadap narasi dunia yang mengandalkan kekuasaan, kenyamanan, dan keberhasilan. Dengan bersukacita senantiasa, jemaat Filipi mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan bukan kaisar. Kisah Para Rasul halaman 408, Ellen G. White menulis, meskipun ia seorang tahanan, Paulus tidak putus asa. Sebagai gantinya, nada kemenangan bergema di seluruh suratnya yang ditulisnya dari Roma kepada sidang-sidang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ia menulis kepada orang-orang Filipi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kalau begitu, apakah masalah dan tantangan dalam gereja selalu menghasilkan pertumbuhan? Bukankah ada juga gereja yang mati karena masalah? Nah, saudaraku, tantangan tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan. Alkitab mencatat jika ada gereja yang tumbuh melalui penganiayaan, Kisah 8 ayat 1-4, tetapi ada juga gereja yang runtuh karena kemunafikan. Banyak gereja awal menghadapi masalah, tetapi yang bertahan adalah gereja yang menjaga kesatuan, yang menjaga suasana doa, firman, dan juga kasih. Kisah pasal 2 ayat 42-47. Sebaliknya, gereja yang terpecah oleh iri hati, oleh karena keangkuhan atau dosa tersembunyi seperti Korintus dan Galatia mengalami kemunduran. Banyak gereja mati karena gagal merespon tantangan dengan iman. Contoh nyata, gereja-gereja di Asia Kecil yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 4. Beberapa kehilangan iman dan akhirnya mereka saat ini lenyap dari sejarah. Oleh karena itu, ada 5 hal yang perlu gereja miliki agar tetap bertumbuh di tengah konflik. Yang pertama, fokus pada Kristus bukan pada perbedaan. Konflik bisa membesar jika jemaat tidak fokus pada Kristus. Gereja milik Kristus bukan milik perorangan. Ketika jemaat fokus pada Kristus sebagai kepala, maka jemaat akan disatukan dalam tujuan utama, yaitu misi. Kemudian yang kedua, terapkan prinsip penyelesaian konflik yang alkitabiah. Ada prosedur dalam menyelesaikan konflik. Contohnya Matius pasal 28. Latih para pemimpin, latih para anggota jemaat agar dapat memahami dan menjalankan prosedur ini pada saat menghadapi konflik. Kemudian hindari gosip dalam jemaat agar terhindar dari perpecahan. Yang ketiga, bangun budaya mengampuni karena jemaat telah diampuni oleh Kristus. Pengampunan bukan kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan rohani. Gereja yang bertumbuh memiliki anggota yang suka mengampuni. Yang keempat, perkuat kepemimpinan yang rendah hati dan rohani. Konflik bisa diperparah dengan kepemimpinan yang otoriter dan tidak peduli.
Pemimpin harus menjadi gembala, bukan pemimpin atau bos yang memerintah. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, pertahankan misi dan pelayanan. Fokus jemaat adalah misi. Itu akan mengalihkan perhatian pada diri sendiri, dan jemaat akan belajar berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam buku Life Together halaman 92, di sana dikatakan gereja yang takut pada konflik akan kehilangan Injil, tetapi gereja yang mencintai damai tanpa kebenaran adalah gereja yang mati. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimanakah sikap kita saat kita mengalami penganiayaan dan bagaimana caranya untuk bisa bertahan serta tetap setia? Yang pertama, sikap kita adalah rela dan berbahagia. Matius 5 ayat 11 dan 12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus sendiri, saudaraku, telah meneladankannya dan kita perlu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sikap yang kedua adalah percaya pada janjinya, bahwa dia akan menyertai dan memberi kelepasan. 2 Timotius 3 ayat 11 bagian B, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Yang berikutnya, sikap kita adalah memandang ke depan pada upah yang kekal yang dijanjikan Allah. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemudian sikap berikutnya adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Alfa Omega Jilid 7 halaman 394 dan 395. Ujian keras yang diderita oleh rahmat Allah memperkembangkan kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, dan percaya yang dalam dan kekal kepada Allah. Adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat, untuk berserah, dan dengan demikian untuk mengalahkan, untuk dibunuh sepanjang hari dan kini hidup, untuk menanggung salib dan dengan demikian memenangkan mahkota kemuliaan. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan? Yang perlu dilakukan untuk tahu bahwa kita tidak ditinggalkan ialah memiliki iman dan memiliki pengharapan padanya serta janji-janji dalam firman-Nya. Mazmur 94 ayat 14, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janji-janjinya, saudaraku, ialah yang pertama, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menyertai. Itu janji-janjinya. Saudaraku, kita telah pernah mengalami pengalaman menderita atau dianiaya namun tidak ditinggalkan. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk tetap percaya dan berharap di masa depan serta boleh menguatkan orang lain juga yang sedang mengalami pengalaman penderitaan dalam kehidupan mereka. Last Day Events halaman 72 mengatakan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kecuali jika kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Testimonies for the Church volume 4 halaman 86.
Allah mendekatkan umatnya kepadanya melalui ujian yang berat dan mendalam, dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri, dan dengan mengajarkan mereka untuk bergantung kepadanya sebagai satu-satunya pertolongan dan perlindungan. Maka tujuannya tercapai. Mereka siap digunakan dalam setiap keadaan darurat untuk mengisi posisi-posisi kepercayaan yang penting dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan besar untuk mana kekuatan itu diberikan kepada mereka. Justru di tengah-tengah penderitaan dan bahkan penganiayaan, Tuhan dan surga itu menjadi sangat dekat dengan kita. Ketika kita berseru kepadanya meminta pertolongan, Dia ada sangat dekat dengan kita. Mari saudaraku kita berdoa untuk tetap percaya bahwa di tengah penderitaan atau penganiayaan yang kita alami, kita tidak ditinggalkannya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik dan setia. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu, di mana iman pengharapan kami dikuatkan, bahwa ketika kami mengalami penderitaan, penganiayaan, kami tidak ditinggalkan dan dibiarkan oleh-Mu. Engkau ada dekat dengan kami. Engkau bersedia untuk menolong dan memberi kemenangan kepada kami. Ya Tuhan, teguhkan iman percaya kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari, memberi pengertian yang benar, serta kemampuan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami semua di dalam perjalanan iman kami, serta ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh berilah aku ya Tuhan kasih akan jiwa satu, dan tolonglah aku Tuhan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Tuhan, aku mau nyatakan kasih pada jiwa satu, dan aku kan usahakan tarik jiwa itu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Aku kan bersuka cita karena kasih jiwa satu yang aku bawa ya Tuhan, pulang ke rumah-Mu. Tarik jiwa satu, tarik jiwa satu. Oh tolonglah aku Tuhan, tarik jiwa satu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami datang bersyukur berterima kasih untuk tahun yang baru yang Kau karuniakan kepada kami. Kami datang memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Namun kami banyak kekurangan dan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami rindu berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan akan jadi bagian kami semua di sepanjang tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami rindu nasihat firman-Mu. Berkatilah hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso. Dia akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya. Sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan kepada kami semua di dalam menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena janji penyertaan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang setia di dalam menjalani tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena kasih dan kebaikannya sehingga kita boleh kembali lagi menikmati perayaan hari Sabat, hari yang Tuhan ciptakan di mana kita boleh memulihkan hubungan dengan Dia sebagai Khalik Pencipta dan juga dengan sesama kita manusia. Sabat ini istimewa oleh karena Sabat ini juga adalah Sabat yang pertama di tahun yang baru tahun 2026. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati, dipelihara, dan semakin diperlengkapi untuk memasuki dan menghadapi tantangan di tahun 2026 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, boleh menjadi bagian kami sampai saat ini. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian kami semua, buat kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, adalah baik untuk merenungkan firman Tuhan dalam kita memasuki tahun yang baru ini, dan pada saat yang sama juga adalah baik untuk mengevaluasi kehidupan kita sepanjang 1 tahun yang silam.
Judul pelajaran kita pada kesempatan ini adalah orang saleh di tempat yang salah. Saleh di tempat yang salah. Teks utama yang jadi perenungan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya, mengapa ada orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan tetapi bisa jatuh di dalam dosa? Mengapa ada tokoh-tokoh besar iman di dalam Alkitab tetapi mereka tidak selalu mengakhiri kisah mereka dengan kemenangan? Jawabannya kita akan temukan seringkali bukan karena mereka tidak mengenal Tuhan, bukan karena mereka tidak mengalami mujizat, melainkan karena mereka berada di tempat yang salah. Dan tempat yang salah ini artinya tempat yang salah secara rohani, secara moral, dan secara ketaatan. Dan Alkitab kita dengan jujur mencatat kegagalan para pahlawan iman. Tujuannya bukanlah untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita yang membaca cerita ini bertahun-tahun kemudian. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari 4 tokoh besar, yaitu Abraham, Daud, Elia, dan Yunus. Mereka ini sempat gagal bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena mereka adalah orang-orang saleh yang berada di tempat yang salah. Kira-kira bagaimana hidup mereka dan apa tempat-tempat yang salah itu sehingga kita boleh terhindar dan tidak berada di tempat-tempat itu. Yang pertama, Abraham berada di jalan licin ketidakjujuran. Kalau kita baca kisahnya di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Di sana di ayat 10 dikatakan, adapun di negeri itu ada kelaparan, sebab itu pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing karena begitu hebatnya kelaparan di negeri itu. Saudara-saudaraku, tidak dicatat bahwa Abraham sempat bertanya kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa tekanan keadaan pada waktu itu membuat dia mengandalkan akalnya sendiri, gantinya mengandalkan Tuhan. Sehingga di Kejadian 12 ayatnya yang ke-13, dia mengatakan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau, dan supaya aku tetap hidup oleh karena engkau. Saudaraku, singkat cerita, Abram terpaksa berbohong tentang istrinya. Tetapi sebenarnya memang mereka memiliki hubungan kekerabatan. Tetapi ini bisa kita katakan sebagai half truth atau setengah kebenaran. Dan setengah kebenaran itu tetaplah adalah sebuah kebohongan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menentang sikap ketidakjujuran. Contohnya dalam nasihat kepada orang Israel, Ulangan 25 ayat 13-16 dikatakan, janganlah ada di dalam pundi-pundimu 2 macam batu timbangan, sebab setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan menentang ketidakjujuran, Tuhan menentang kecurangan. Dan ada prinsip hidup bagi orang percaya. Kalau kita baca, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah
kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi di sini Alkitab memberikan kepada kita tantangan standar kehidupan yang lebih tinggi dari apa yang dipraktekkan oleh orang di dunia ini. Berusahalah untuk hidup dalam perdamaian, berusahalah untuk hidup jujur dan berlaku jujur kepada semua orang. Apa kira-kira aplikasi dari tantangan hidup Abraham ini yang bisa kita ambil? Saudaraku, ada di manakah kita? Apakah tekanan hidup membuat kita mengompromikan integritas kita sebagai orang percaya? Apakah kita membenarkan kecurangan atau kebohongan-kebohongan kecil demi kenyamanan hidup yang besar? Abraham dalam kisah ini berada di tempat yang salah. Mengapa? Oleh karena dia mengizinkan ketakutan, kekhawatiran menggantikan iman. Memang ini tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita disuruh memilih, tentu kita akan lebih memilih untuk berbohong atau berbuat curang demi kenyamanan daripada berbuat yang jujur, berintegritas, tetapi memiliki resiko dan tantangan. Tetapi kita harus berhati-hati. Oleh karena firman Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, Tuhan menuntut umat-umatnya untuk memiliki standar kehidupan dan moral yang lebih tinggi dari apa yang dipraktekkan oleh dunia ini. Abraham berada di tempat yang salah, di jalan licin ketidakjujuran. Tokoh yang kedua yang akan kita lihat adalah Daud. Daud berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Dia berada di atap rumah persinahan. Kita bisa melihat kisah ini di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12. Kalau kita baca di 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja pergi berperang, Daud menyuruh Yoab. Tetapi Daud sendiri justru tinggal di Yerusalem. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, dari ayat pertama di pasal ini kita menemukan bahwa masalah Daud dimulai bukan diranjang, tetapi kelalaian kepada tugas yang seharusnya dia lakukan. Kemudian di 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Dan dari atas sotoh itu ia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu menurut informasi Alkitab sangat elok rupanya. Saudara perhatikan bagaimana progres Daud menuju kepada kejatuhan. Dimulai dari satu pandangan, kemudian menjadi satu keinginan, menjadi satu dosa, dan dosa berikutnya, dan dosa selanjutnya. Dalam cerita ini kita menemukan bahwa ada prinsip hidup Kristen yang sudah diabaikan oleh Daud, yaitu di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua, yang mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Saudara-saudaraku, man after God's own heart, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, raja yang diurapi dan dipilih Tuhan, raja yang paling populer dalam sejarah orang Israel, garis keturunan Mesias, Raja Daud, raja yang termasyur, jatuh di dalam dosa yang mengerikan. Pertanyaannya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Oleh karena Daud berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Saudara-saudaraku, apa atap rumah kita hari ini? Hal-hal apa dalam hidup ini yang sepertinya terus kita izinkan untuk lihat dan pada akhirnya membentuk karakter dan perbuatan kita?
Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, hal-hal apa yang terus terekspos kepada panca indera kita hari demi hari. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berada di tempat yang salah. Tempat yang salah di dalam konteks Daud adalah ketika kita tidak menjaga pikiran dan disiplin rohani kita, maka kita menjadi mangsa yang empuk bagi setan untuk dijatuhkan. Tokoh yang ketiga yang juga memiliki pergumulan karena berada di tempat yang salah oleh karena yang namanya Elia. Dia seorang nabi yang sangat sukses, seorang yang mempertontonkan bagaimana kedikdayaan dari Yahweh dibandingkan ilah-ilah Baal. Tetapi justru setelah kemenangan itu, dia didapati berada di bawah pohon keputusasaan. Kita bisa baca kisah ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Setelah sebuah kemenangan yang spektakuler di Gunung Karmel, Elia kemudian jatuh kepada keputusasaan. Kalau kita baca ceritanya di 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, lalu ia pergi ke padang gurun dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia meminta supaya ia mati di sana, di bawah pohon itu. Dia katakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau mengambil nyawaku. Saudara-saudaraku, di bawah pohon ini, Elia yang sepertinya perkasa dan baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal, tetapi sekarang terjun ke dalam lubang keputusasaan di bawah pohon itu. Ironisnya adalah kejatuhan rohani seringkali terjadi setelah puncak kemenangan rohani. Setelah Elia baru mengalami kemenangan rohani yang luar biasa, menjadi saksi tentang Allah yang benar, mengalahkan para Baal, tetapi sekarang dia putus asa. Tetapi kabar baiknya dalam cerita ini, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Oleh karena di ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Malaikat tidak senang dia tetap tinggal di tempat di bawah pohon keputusasaan ini. Malaikat rindu supaya dia berdiri dan bangun, bangkit kembali. Saudaraku, Mazmur mengingatkan kita di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Pengalaman dari pemazmur adalah juga pengalaman dari Elia, dan juga adalah pengalaman dari banyak orang Kristen, saudara dan saya. Seringkali kita bergumul oleh karena tekanan hidup, kita putus asa oleh karena kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan. Tetapi di Mazmur yang baru saja kita baca tadi, maka kepada kita diingatkan kembali, mengapa kita tertekan, mengapa kita gelisah, mari kita menaruh harap hanya kepada Allah saja. Saudaraku, ada di manakah saudara dan saya hari ini? Apakah saudara dan saya juga sedang lelah, sementara merasa kosong, dan sementara merasa putus asa? Apakah kita menyamakan kelelahan itu dengan kegagalan? Apakah tekanan hidup, tugas-tugas yang begitu berat membuat kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi saya? Dalam kasus Elia ini, tempat yang salah adalah ketika kelelahan, keletihan, tekanan hidup membuat kita lupa bahwa Tuhan sesungguhnya masih memegang kendali. Dan kalau nabi yang hebat luar biasa sekelas Elia saja bisa mengalami tekanan dan lupa
bahwa Tuhan masih memegang kendali, apalagi saudara dan saya. Seringkali dalam tekanan hidup ini, dihimpit dengan berbagai problema dan masalah hidup, kita juga bisa lupa bahwa bukan kita yang mengendalikan hidup ini, tetapi Tuhan masih memegang kendali. Kiranya kita tidak melupakan hal itu, supaya kita jangan terlalu lama-lama tinggal di bawah pohon keputusasaan seperti Nabi Elia. Dan tokoh yang keempat yang kita akan pelajari, orang saleh yang berada di tempat yang salah, adalah Nabi Yunus. Yunus berada di kapal ketidaktaatan. Kalau kita baca ceritanya Yunus 1 ayat 1 sampai 17, maka kita temukan instruksi Tuhan kepadanya. Yunus 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangun, pergilah ke Nineve. Tetapi kalau kita baca selanjutnya bagaimana respons dari Yunus. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, Yunus bukan tidak mengerti. Yunus bukan bingung akan instruksi Tuhan, tidak. Tetapi dia dengan terang-terangan menolak perintah Tuhan, menolak untuk taat. Ada banyak orang Kristen, orang percaya meninggalkan iman bukan karena bingung masalah doktrin. Bukan oleh karena ada pertanyaan tentang kealahan. Tidak. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan karena tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada di manakah kita hari ini? Apakah saudara dan saya sedang menuju Tarsis, padahal Tuhan memanggil kita ke Nineve? Setelah kita mengevaluasi kehidupan kita, apakah kita temukan bahwa ada 1 atau 2 atau 3 hal yang sementara saya jalani hari ini, kita tahu dengan benar, kita tahu dengan sadar bahwa itu bertentangan dengan maksud dan kehendak Tuhan? Apakah kita ini hanya taat di awal saja, tetapi kemudian kita lari di tengah jalan? Di dalam kasus Yunus, tempat yang salah adalah ketika kita tahu kehendak Tuhan, tetapi kita memilih jalan yang lain. Yunus berada di tempat yang salah. Yunus berada di kapal yang salah, kapal ketidaktaatan. Inilah saudaraku 4 kisah orang saleh tetapi berada di tempat yang salah. Tetapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada dosa. Kalau saudara perhatikan, ada benang merah teologis dari 4 kisah ini. Keempat kisah ini menyatakan satu kebenaran yang besar, yaitu Tuhan itu tetap setia, walaupun alat yang dia pakai tidak setia. Namun demikian, ketidaktaatan manusia tetap membawa konsekuensi. Kasih karunia Tuhan lebih besar. Abraham dipulihkan, Daud bertobat, Elia diutus kembali digunakan oleh Tuhan, dan Yunus akhirnya tetap dipakai oleh Tuhan sampai ke Nineve. Walaupun demikian, akibat-akibat pelanggaran mereka tidak dapat dihindarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun baru ini, kita pelajari ternyata ada orang-orang kudus di tempat yang salah, orang-orang saleh di tempat yang salah. Hari ini yang menjadi pertanyaannya bukan apakah saya orang Kristen, apakah saya pernah dipakai oleh Tuhan,
Mungkin saudara adalah orang Kristen. Saudara adalah orang yang pernah dipakai dalam pelayanan Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, di manakah saya berdiri sekarang? Apakah saya berada di tempat yang Tuhan kehendaki? Ataukah saya sementara berada di tempat yang salah? Saudara-saudaraku, ada kabar baik dari Injil sehubungan dengan keputusan kita. Jika kita mendapati bahwa ternyata kita sudah berada di tempat yang salah, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan memanggil kita untuk turun dari atap rumah Daud, untuk bangkit dari bawah pohon Elia, untuk turun dari kapal Yunus, dan kembali berjalan di dalam kebenarannya. Karena sesungguhnya, orang kudus yang sejati bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang mau kembali taat kepada Tuhan. Berkali-kali mereka jatuh, tetapi mereka bangkit kembali untuk diubahkan hidup baru, memulaikan perjalanan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, kiranya ini yang menjadi kerinduan kita di tahun yang baru ini. Kalau kita sudah berada di tempat yang salah, mari kita bangkit kembali dan memulaikan awal yang baru bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan menolong dan memberkati kerinduan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah jaga pelihara sampai saat ini. Terima kasih untuk pekabaran yang sudah kami dengarkan, menolong kami bahwa seringkali kami berada di tempat yang salah. Tetapi firman-Mu kembali mengingatkan, supaya kami kembali kepada jalan yang benar, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk bangkit dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk sukacita, berkat yang kami nikmati pada Sabat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, terbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya. Muliakan Allah, besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersorak.
puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad.